Ya, terima kasih Pak Teguh kesempatannya. Oke. Sebenarnya ini saya kan sudah lihat video Pak Teguh nih tentang dividend trap Oke. untuk dapetin capital gain. Oke. Tapi sempat Pak Teguh juga bilang kalau misalnya beberapa kondisi dividennya tidak terlalu besar, dia Pak Teguh pegang dan nggak akan turun-turun banget gitu. Jadi dividennya diambil, betul. Lalu dia diambil gitu. Nah, saya juga pengalaman seperti begitu Pak. Jadi ketika INKP kemarin tuh kan sebenarnya bulan September itu kan dia bagi dividen tuh Pak. Tapi kecil, dividennya kecil. Tapi kecil. Jadi nggak Nah, ngaruh. saya pegang 6.800. Itu kan sebenarnya jauh tuh Pak ya. Tapi karena slide video itu saya jual gitu Pak. Oh, oke. Dan ketika turun tuh nggak turun-turun banget gitu kan Pak ya. Jadi saya rasa sayang menjual harga segitu gitu Pak. Karena nggak dapat dividennya ya. Karena nggak dapat dividennya. Jualnya sebelum tanggal kum kan gitu. Jadi nggak Iya, dapat dividen. sebelum kum. Terus? Dan ketika turun juga nggak turun-turun banget gitu kan. Jadi sebenarnya saya bisa sempat gitu. Oke. Ya. Tapi kalau Hexa beda lagi kan Pak, besar gitu Pak ya. Nah, jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya cara ngitungnya gimana sih Pak? Kapan dividen itu turun, ya Pak? Berapa, misalnya katakanlah dia pakainya harga pasar saat tumdet, misalnya harganya berapa terus dikali dividennya turun gitu ya. Atau pakai harga tertinggi selama kurun waktu itu atau pakai harga apa gitu. Supaya kita ketika misalnya katakanlah kasus Hexa gitu Pak. Pada harga berapa kita tetap bisa hold dan mendapatkan dividennya. Kalau begitu Pak, terima kasih Pak. Nggak, kenapa Pak Aldi memperhatikan Hexa meskipun nggak pegang sahamnya? Emang dividen Hexa itu berapa? Dividen Hexa itu 1.100 Pak kalau nggak salah Pak. Besar sekali. Iya, dan harga sahamnya sekarang 4870. 4870. Kayaknya nggak setinggi itu deh. Sebentar saya lihat. 4.870 Pak. Jadi enggak kan saya belajar nih Pak. Saya bilang tadi kan saya baru Pak. Jadi saya pengen tahu sebenarnya kalau misalnya kita mau hold satu saham gitu ya. Kalau kita beli Hexa lebih rendah gitu. Kan saya punya pengalaman nggak enak nih Pak di INKP nih Pak. Saya jual 6.500 padahal turunnya nggak turun banget. Iya. Nah saya pengen tahu kalau misalnya cara ngitung nanti ada dividen muncul, kita hold aja karena harga kita rendah gitu. Apakah ada bisa kesempatan seperti itu lagi Pak? Oke. Hasil RUPS nih biasanya diinfokannya di hasil RUPS. Sebentar kita lihat dulu. Sebentar. RUPS-nya pakai dolar kalau nggak salah Pak. Kursnya iya, laporan keuangannya dolar. Oke, ini dividen tunai kepada pemegang saham 0,02. Mana sih? Kalau 0,02 dolar itu berarti sebentar coba saya hitung deh. Misalnya kursnya itu 14.000. 0,02 berarti dikali oh my god 280 bukan 1.000. Dapat informasi dividen 1.000 dari mana Pak? Kan saya nggak bisa ngitungnya Pak ya, terus saya browsing ternyata katanya antara 1.100 sampai 1.200 Pak. Itu karena dari bentar. Ini 0,02 ini 800 ada tambahan dividen tunai 0,085. Sehingga totalnya dividen adalah 0,08. Oh, iya. 0,0839 coba saya hitung. 0,0839. Betul, dividennya 1.174. Oke. Nah, tapi saya jelaskan sekarang ya, Pak ya. Ini informasinya itu keluar dari hasil RUPS ini itu tanggal 21 September, sedangkan harga saham Hexa ini sudah naik sejak jauh hari sebelumnya. Waktu di bulan Agustus awal tanggal 10 dia masih sideways di harga 3.500, habis itu dia naik. Nah, pada tanggal 21
pada tanggal 21 ketika pengumumannya keluar, dia tiba-tiba saja sudah di 21 September, dia tiba-tiba saja sudah di 5.000. Kayaknya sih ada informasi orang dalam atau bagaimana yang informasinya udah bocor duluan, harga sahamnya udah naik duluan. Jadi gini, ini memang kadang agak nyebelin ya. Informasi dividen yang ya jelas kalau 1.100 gede banget, Pak. Karena harga sahamnya sebelum kemarin terbang sampai 5.000 itu kan cuma 3.500. Berarti yieldnya, dividen yieldnya itu 30%. Saya pernah bilang, yield 5% itu udah gede, tapi Hexa ini mencapai 30%. Dan kalau pada harga 5.000 sekalipun, itu yieldnya masih 20%. Berarti kan, harga sahamnya 5.000, dividennya 1.100, berarti kan masih 20% lebih. Masih gede juga itu. Jadi ada kemungkinan Hexa ini meskipun dari tadi harga 1.000 sekarang turun lagi ke 4.800, masih ada kemungkinan dia lanjut naik lagi. Nah, cuman begini. Sekarang kita bicara strateginya. Ya. Pertama tadi kita ke masalah INKP dulu. INKP itu kalau nggak salah, dividennya itu 20 perak. 20 rupiah. Harga sahamnya berapa? 7.000. Berarti berapa persen? Kecil banget kan? Kalau misalnya harga sahamnya 7.000, berarti 1%-nya aja itu kan 70 perak. 70 rupiah. Tapi ini misalnya cuma 20, ya berarti cuma 0, berapa persen. Nah, kalau kayak gitu sih nggak akan ngaruh, Pak. Nggak akan ngaruhnya dalam artian apa? Sebelum dividen itu diumumkan, sahamnya nggak akan naik. Dan setelah dividen tanggal dividennya, sahamnya juga tidak akan turun. Pada kasus INKP, kemarin dia naik dari harga 6.000 sampai 8.000, lalu sekarang cooling down lagi turun ke 7.000. Itu lebih karena laporan keuangan di kuartal 2-nya bagus. Jadi bukan karena dividennya, bukan. Karena dividennya itu tadi kecil ya. Saya lupa dividennya berapa, tapi intinya kecil lah. Cuman kalau nggak 20, tapi tetap kecil. Sama sekali tidak sebesar dividennya Hexa. Nah, sekarang kita ke Hexa. Yang bikin sahamnya tiba-tiba naik banyak, dari kemarin 3.500 lalu sampai sempat 5.000, sebelum sekarang agak melemah ke 4.800, tapi 4.800 kan masih tinggi juga tuh Pak. Dari kemarin dia 3.500 ya. Itu adalah murni karena dividen. Karena dividennya gede banget. Saya tidak pegang Hexa, tapi kalau saya pegang Hexa, saya tidak akan ambil dividennya. Kenapa? Karena sahamnya akan turun lebih dalam daripada nilai dividennya itu sendiri. Tadi kan nilai dividennya berapa? 1.100. Dia akan turun minimal 1.500 atau bahkan 2.000. Tapi itu dihitung dari harga tertingginya. Harga ketika tanggal yang itu bisa di harga berapa saja. Bisa di harga 5.000, bisa juga lebih tinggi dari itu. Misalnya sampai 6.000 dan seterusnya. Cuman kan begini, kalau misalnya kita udah pegang Hexa ini dari harga kemarin sebelum sahamnya naik karena ada sentimen dividen itu, berarti kan modalnya 3.500, ya kan? Let's say, dia naik sampai 6.000. Berarti kan untungnya udah 2.500, Pak. Berapa persen itu? 70%. Setelah itu nanti sahamnya turun dan bisa balik lagi ke 3.500 setelah tanggal kumnya. Ya kalau gitu ngapain kita ambil dividennya? Ya kita profit taking aja ketika di 6.000 itu. Sebelum tanggal kum kita sudah jual. Rule-nya sederhana itu aja Pak. Saham itu, kalau memang sebelum ketika dividennya diumumkan naik tinggi, maka ketika nanti setelah tanggal kum, harganya akan turun lebih besar daripada nilai dividennya. Berapapun nilai dividennya, harganya akan turun lebih rendah dari itu. Misalnya saham yang lain bukan Hexa, nilai dividennya 100 rupiah, ya. Harga sahamnya sekarang 1.000 dan harga 1.000 itu udah naik tinggi dari sebelumnya cuman 500 misalnya. Maka nanti setelah tanggal kum dari harga 1.000 itu dia bisa turun ke 800 atau 700. Jadi turunnya 200 atau 300 perak, lebih besar daripada nilai dividennya yang 100 rupiah itu tadi. Hexa juga sama. Kalaupun dari harga 5.000 ya, berarti kan nanti kalau misalnya dia turun balik lagi ke 3.500, berarti kan turunnya udah 1.500, sudah lebih besar daripada nilai dividennya itu sendiri. Sehingga kadang ada orang bertanyanya begini ya, Pak Teguh gimana caranya capital gain dapat, dividen dapat juga? Nah, itu greedy namanya. Tapi wajar semua orang pengennya begitu ya nggak? Ada dua kue nih,
Masa harus milih salah satu? Ya nggak? Kalau bisa dapat dua-duanya dong. Sayangnya nggak bisa, Pak. Kalau misalnya, mungkin ada lagi ngomong gini, Pak Teguh, tapi kan batas ARB itu kan cuma 6%. Ya nggak? Jadi Hexa itu kalau misalnya begitu turun, begitu setelah tanggal kum, ya kita masih bisa jual. Ya enggak juga. Sebelum sempat jual, udah reject duluan. Udah nggak ada bid gitu loh. Baru jual, baru besoknya reject lagi, baru besoknya reject lagi, baru kita bisa jual. Gitu. Jadi apa namanya, dapat dividennya tapi tetap capital gain-nya hilang. Gitu. Jadi perkiraan harga sahamnya setelah kumdet rumusnya sesimpel itu, Pak. Harga sahamnya kemungkinan akan turun lebih besar daripada nilai dividennya. Makanya saya sendiri kalau dalam kasus Hexa, kalau saya pegang sahamnya ya, sayangnya saya tidak pegang karena ya sayang sekali sahamnya udah di 5.000 persis ketika pengumuman dividennya keluar. Kalau waktu itu harga sahamnya masih di 3.000 atau 4.000 lah, saya akan beli saat itu dan biarin aja sampai naik berapa gitu. Tapi ya udahlah, belum rezeki. Tapi kalau saya pegang, nanti di harga 5.000 atau berapapun sebelum tanggal kum, sayangnya kalau di ininya mah belum ada informasi tanggal kumnya berapa ya. Tanggal kumnya itu Senin Pak, besok Pak. ya udah telat udah. Kalau apa namanya, kalau misalnya seminggu lagi masih ada kemungkinan dia naik sampai 6.000 itu. Tapi kalau misalnya tanggal kumnya besok dan saya pegang sahamnya, ya udah Senin itu saya jual. Karena hari Selasanya hampir pasti, Pak, ARB berjilid-jilid. Seperti itu. Sudah cukup, Pak Aldi?